Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori konstruktivisme. Kita mulai dari pengertian. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Dalam konstruktivisme, proses belajar dipahami sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalaman yang dia miliki. Menurut teori ini, satu prinsip mendasar adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri pengetahuannya di dalam memorinya. Guru dapat memberikan anak tangga yang membawa siswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Makna belajar menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan konsep dari ide-ide baru dengan kerangka berpikir berdasarkan pengalaman yang telah dimilikinya. Lanjut, tokoh-tokoh dalam teori belajar konstruktivisme. Ada Jean Piaget yang menganggap teori belajar konstruktivisme yang dikembangkan olehnya dikenal dengan nama konstruktivistik kognitif. Piaget dikenal sebagai konstruktivis pertama yang menegaskan bahwa penekanan teori konstruktivisme pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam konstruktivisme adalah sebagai fasilitator dan moderator. Proses mengkonstruksi pengetahuan sebagaimana dijelaskan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, skemata atau sekumpulan konsep yang digunakan ketika berinteraksi dengan lingkungan disebut skemata. Sejak kecil, manusia atau anak sudah memiliki struktur kognitif sendiri yang kemudian dinamakan skema. Skema terbentuk dari pengalaman yang dia alami. Semakin dewasa anak, maka semakin sempurnalah skema yang dimilikinya. Proses penyempurnaan skema dilakukan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Asimilasi adalah proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsinya, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Lalu akomodasi dalam menghadapi rangsangan atau pengalaman yang baru, seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyainya. Keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, sedangkan diskuilibrasi adalah keadaan di mana tidak seimbangnya antara proses asimilasi dan akomodasi. Ekuilibrasi dapat membuat seseorang menyatukan pengalaman luar atau yang baru dengan struktur yang di dalam berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Lalu yang kedua adalah Vygotsky. Teori belajar Vygotsky yaitu menekankan dengan sosiokultural dan pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitarnya. Ratu Manan
mengemukakan bahwa karya Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Pertama, perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau dari konteks histori atau budaya pengalaman anak. Kedua, perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat yang mengacu pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk membantu berpikir, berkomunikasi, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, perkembangan kognitif anak mensyaratkan sistem komunikasi budaya dan belajar menggunakan sistem-sistem yang sesuai dengan proses berpikirnya diri sendiri. Menurut Slavin, ada dua implikasi utama dari teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, dikehendakinya